halaman 230 bentar. Bacaan dari atas dari bawah. Dari atas. Wa farraqa Abu Thawrin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farraqa Abu Thawrin baina nadril layali wal ayyami. Membedakan Sayyidina Imam Abu Thawr rahimahullah antara nazar malam dengan nazar hari. Kalimatnya al-yawm wal layl. Jadi di Arab itu enggak ada siang malam, tapi adanya adalah al-yawm wal layl tuh. Yang dibilang sehari semalam tuh al-yawm wal layl. Jadi kalau bilang al-yawm berarti dari ba'da subuh sampai sebelum terbenam matahari. Kalau yang dibilang al-layl dari terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh itu. Jadi di Arab begitu. Ada kalimat al-yawm, ada kalimat al-layl itu. Sekarang bagaimana tuh tentang orang yang nazar malam dengan orang yang nazar al-yawm. Nah ini al-Imam Abu Thawr rahimahullah belum membedakan tuh. Faqala, kata beliau apa? Idza nadhara an ya'takifa 'asharata ayyamin. Apabila ada orang yang nadarnya 10 hari iktikaf, dia punya nadar iktikafnya 10 hari. Kemarin tuh iktikaf itu hukum asalnya sunnah, sebab dinadarkan maka menjadi wajib tuh, begitu. Jadi bukan asalnya wajib, bukan, asalnya sunnah, itu kerjaan. Karena dinadarkan maka menjadi kerjaan wajib tuh. Ada orang bernadar pengen iktikafnya 10 hari. Ini bagaimana masuk iktikafnya itu? Dakhala qabla tulu'il fajri. Dia masuk ke masjidnya sebelum masuk waktu subuh. Tuh, hitungannya begitu. Jadi sebelum subuh masuk, dia sudah masuk ke dalam masjid. Maka dihitung itu hari yang pertama tuh, begitu hitungannya tuh. Jadi hitungannya kalau seandainya ada orang yang pengen iktikaf sehari semalam, yang dibilang al-yawm wal layl, kemudian ini orang sudah jatuh, dia punya nadarnya sesuai yang dia nadarkan tadi, kan berarti wajib hukumnya tuh. Nah, iktikaf 10 hari dia punya nadar. Ini bagaimana cara masuk ke masjidnya itu? Cara masuk ke masjidnya, kata Imam Abu Thawr rahimahullah, adalah dia masuk masjidnya sebelum masuk waktu subuh. Itu kalau nadarnya 10 hari ya al-yawm. Wa idza nadara 'ashra layalin, kalau dia nadarnya 10 malam, dakhala qabla qurubiha, masuk masjidnya sebelum terbenam matahari. Itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang iktikafnya itu nadarnya adalah 10 hari, berarti al-yawm ya, maka masuk masjidnya sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua, kalau seandainya ada orang yang nadar dia itu 10 malam, maka berarti masuk masjidnya sebelum terbenam matahari. Ini pendapat daripada Imam Abu Thawr rahimahullah. Pendapat yang terakhir, waqal Auza'i, berkata Imam Auza'i rahimahullah, yadkhulu fi i'tikafihi ba'da salati subhi, masuk i'tikafnya setelah salat subuh. Ini pendapat yang terakhir dari pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah. Jadi masuk ke masjidnya itu iktikafnya setelah sholat subuh selesai, baru masuk masjid tuh, baru dihitung hitungan yang memang tadi dibilang al-yawm wal lail tuh. Jadi itu rincian para ulama mengenai iktikaf yang dinadarkan. Kenapa demikian? Kok lain-lain para ulama berpendapatnya? Wasababu fi ikhtilafihim, sebab adanya perbedaan pendapat ulama seperti yang di atas tersebut, mu'aradatul aqisati ba'dhiha ba'dhan, adanya perbedaan kias-kias setengahnya sebagian dengan sebagiannya. Dibedain tuh, ulama mengkias sebagian dengan sebagian hukum itu ada mu'aradah, ada pertentangan daripada pemahamannya.
wa mu'aradatul athari li jami'iha, dan adanya perbedaan pemahaman asar hadis dari semuanya tuh. Jadi ada perbedaan pertama qiyas, yang kedua perbedaan daripada asar hadis dari semua pendapat yang tersebutkan di atas tadi. Wadhalika, bagaimana tuh yang dibilang adanya perbedaan qiyas dan perbedaan daripada asar? Wadhalika, hal tersebut annahu man ra'a anna awal syahri lailat anna awalat syahri lailatun, orang ulama yang berpendapat bahwasanya awal bulan itu adalah malam, kan tadi dibilang Allah al-yawm wal lailah tuh. Nah, ulama yang berpendapat awal bulan itu adalah malam, wa tabaral layaliyah, dan ulama ini menghukumkan malamnya, qala, maka ulama ini berpendapat yadkhulu qabla maghribi syamsi, orang yang dia nadar i'tikaf masuk ke masjidnya sebelum terbenam matahari. Itu begitu, sebelum terbenam matahari. Kalau saat ini ulama berpendapat awal bulan itu jatuhnya kapan? Malam tuh. Jadi ulama yang berpendapat jatuh bulan awal bulan itu adalah malam, maka dia berpendapat masuk itu orang i'tikaf ke masjid adalah sebelum terbenam matahari. Wa man lam ya'tabil layaliya, ulama yang tidak menghukumkan malamnya, qala, maka ulama ini berpendapat yadkhulu qabla al-fajri, orang tersebut masuk dalam masjidnya sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini ada ulama yang berpendapat awal bulan itu dimulai dari kapan? Malam. Maka apabila dia bernadar orang tersebut, maka masuk ke masjidnya adalah hitungannya sebelum terbenam matahari. Yang kedua, ulama yang tidak menghukumkan malam, maka ini orang masuk dalam masjidnya adalah dari kapan? Sebelum masuk waktu subuh. Tuh, bedain begitu, demikian tuh. Waman ro'a an-nas mal yaumi, ini masih nyambung dengan kemarin ya. Kemarin itu masih nyambung kemarin tuh. Ya, orang yang nadar i'tikaf sehari, ada orang i'tikaf nadarnya sebulan tuh, begitu kemarin tuh. Masih nyambung ya. Jadi kalau ulama yang tadi pertama adalah ulama yang berpendapat bahwasanya awal bulan itu adalah malam dan menghukumkan hukum malam, maka dia berpendapat orang tersebut masuk i'tikafnya sebelum terbenam matahari. Yang kedua adalah rinciannya lagi, ulama yang tidak menghukumkan malamnya, yang dibilang sehari semalam tapi tidak menghukumkan malamnya, maka itu orang masuknya adalah sebelum masuk waktu subuh. Wa man ra'a an-nas mal yaumi yaqalaili wan nahari ma'an, ulama yang berpendapat yang disebut dengan al-yaum hari, yaqa'u 'alal laili wan nahari ma'an, itu hari masuk malam, masuk siang secara bersamaan. Yang dibilang al-yaum hari itu masuk malam, masuk siang secara bersamaan. Maka ulama ini berpendapat aujaba inna dhara yauman an yadkhula qabla ghurubi syamsi, maka mewajibkan jika ini orang bernadar satu hari i'tikafnya, masuknya kapan? Masuknya sebelum terbenam matahari itu. Kalau ada ulama yang dia menghukumkan bahwasanya kalimat sehari itulah masuk malam, masuk siang secara bersamaan, maka ulama ini mewajibkan jika ada orang yang bernadar hari, satu hari misalnya, atau 2 hari, atau 10 hari, maka dia masuk ke masjidnya sebelum terbenam matahari. Ini sebenarnya berat pelajarannya, cuma saya sampaikan aja. Berat sebenarnya. Sebenarnya bukan makna gitu, bukan ya. Makna gitu ya. Ini kan kita semua sebab permintaan, yang minta pada mampus kan. Yang minta pada mampus. Pada mampus yang minta. Ada penuhin. Nanti guru ada penuhin. Yang minta pada mampus. Mampus jalannya. Mampus langkahnya. Kayaknya nggak boleh ngaji guru begitu, separuh-separuh. Enak nggak enak ngaji guru terus sampai guru mati atau ente mati. Nggak boleh, ente nggak ada adabnya begitu.
ente nggak ada dan tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Sekali lagi, orang yang ngaji begitu modelnya itu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Ini ulama yang bilang, bukan yang bilang, ulama yang bilang. Ada itu kalau kita belajar adab tuh ada yang disebut dengan al-wafa bisyuyukh. Al-wafa bisyuyukh. Kita harus setia dengan guru-guru yang kita ngaji media sampai kapan? Sampai kita mati atau dia mati, gitu. Baru dapat keberkahan ilmunya. Kalau enggak sama sekali ente. Kayak begitu ente udah nyakitin guru kayak begitu. Dengan ente nggak datang di majlisnya waktu ente ngomong di istiqamah, itu ente udah apa? Nyakitin guru. Lagi dia minta. La haula wala quwwata illa billah. Aneh nggak pernah begitu sih guru. Aneh kalau ngaji itu sampai guru aneh mati. Ada guru aneh mati baru ada berarti mengaji media. Ada pindah guru lain. Waktu aneh ngaji di Kesan Azhar Tegal Parang, Kesan Azhari, rahimahullah, beliau mulai daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, mulai daripada Habib Al-Abbas Al-Maliki. Itu aneh ngaji sama beliau juga ngaji sama Walid bin Ali. Bin Ali tahu. Walid bin Ali tahu untuk beliau bilang apa? Lazimku hatta tu'ufiya. Istiqomahin ngaji sama beliau sampai beliau wafat berbulan rahmatullah. Itu sampai luar seperti itu. Luar biasa. Ini pintar kagak berhenti ngaji. Pengen pakai sekolah gede-gede ya. Ya susah gitu sekarang bilangnya. Ya artinya kan kalau ngaji ada enaknya nggak ada apanya? Ada yang enaknya di guru, kan guru manusia. Ada yang enaknya ada yang nggak enak, guru manusia. Guru itu bukan malaikat, manusia sama kayak ente, makhluk kasar sama. Apalagi aneh punya guru dari orang tua aneh tegas, kasar, keras. Terus Habib Ali Walid sama, tegas, waktu disiplin segala macam, keras juga sama. Sampai hari ini dapat guru kayak gitu semua, disiplin waktu, jam sekian mulai, kelar jam sekian, kayak begitu guru dan semua. Hampir semua kayak begitu. Yang guru yang baik, yang gak pernah ngomel, ada punya guru kayak Haji Masyuri Syahid. Nah, itu gak pernah ngomel, gak pernah Bang tuh guru emang baik banget, luar biasa. Jarang ngomel, hampir gak pernah. Yang ada kita dikasih makanan, dikasih duit, termasuk masalah itu. Tapi rata-rata bulannya semuanya, orang-orang memang keras semua. Emang orang tegas gitu orang. Kami agama megangnya luar biasa. Jadi pas kami lihat yang pada ngaji mana begitu, ya dan cemen. Kan guru ada yang nguji aja murid, ada guru nguji murid tuh ada, diuji tuh murid ada, macam-macam diuji murid. Yang nggak kuat, yang cekukan keluar udah, keluar. Ini kita begitu terkadang jadi kita bisa banyak begini bukan yang mau nih. Ini yang minta setan semua. Ada betul perkataan setan. Ada juga setan sama. Ini tetap begini. Itu orang-orang begitu. Kita pengen nggak baca dan tinggal ini. Mari sudah lama. Sayang ini sekarang nanti insya Allah itu kita Qudul Habibul Qarib tuh. Kita insya Allah kita Qudul kayak begini nih. Ada baca nih. Ini yang paham sendirian nih. Begini nih. Nada kayak begini yang paham sendirian. Nggak ada mau baca. Yang minta, ada yang minta. Saat baca itu, anda baca kita Bidayatul Mujtahid. Enak kayaknya ada hadisnya, ada ini segala macam. Iya, ada penuhin. Orangnya mampu sekarang. Minta ini rahmatul ummah. Orang mampus juga. Mereka dulu cuma baca 2. Betul Habibul Qarib 1 doang sama kita tahu. Udah tahunya jangan berhenti, jangan baca lagi. Pengen nggak terusin gitu, udah ketanggung. Aduh, terusin bahasanya bahasa tinggi semua. Iya, bahasa tinggi. Jadi kita bingung. Jadi kita pesan ente jangan sekali-kali ngaji sama gurunya masih hidup, ente udah mati langkah kayak begitu. Jangan sekali-kali. Nggak akan mendapatkan keberkahan ilmu yang ente belajar, nggak bakal dapat. Mantap begitu aja udah, ente punya ilmu. Nggak ada perkembangan, nggak ada. Yang kenal dia aja udah. Dia. Banyaknya pas acara doang. Itu acara bukan buat ente. Ente bikin acara maulid, orang datang banyak. Itu bukan buat ente. Siapa?
jamaah simpatisan. Bukan murid ente, murid itu yang ngaji ente. Ketahuan dari mana? Ente bikin acara mau turu-turu coba sendiri. Yang datang siapa itu? Turu-turu doang, 10 orang. Emang baru 10 orang aslinya. Itu kan orang jamaah yang datang maulid itu bukan jamaah, bukan murid ente, bukan. Itu jamaah simpatisan semua. Bukan murid, bukan. Musola bikin, masjid bikin, gede, jamaah penuh, luber, panitia girang, sukses acara maulid, syiar malam ini. Siap, itu bukan murid, tapi apa tuh? Jamaah simpatisan, lain murid, seperti itu. Kalau aneh makanya melihat acara-acara gede gitu, orang datang banyak, aneh gak tergiur, aneh liatin, bukan murid, tapi siapanya? Jamaah simpatisan. Tapi kalau orang ngaji yang murid, lain ente. Bikin acara betul-betul maulid, berarti jamaahnya, kekuatannya. Lihat pada baju itu asli jamaahnya, muridnya dia, bukan jamaah simpatisan, bukan jamaah simpatisan, bukan. Ini ada pengen nggak terusin, gitu. Ini kayak begini ini jadi masalah. Ini kan berat semua kan kalimat ini. Dari sana sampai kalimat. Wa man ra'a an-nasmal yaumi yaqa'u 'ala-al-laili wan-nahari ma'an aujaba in-nadhara yawman an yadkhula qabla ghurubi syamsi. Itu ulama yang berpendapat nama hari itu adalah malam dan siang secara bersamaan. Jadi kalimat al-yaum, kalau dibilang al-yaum itu masuk kalimat malam, masuk kalimat siang secara bersamaan. Maka ulama ini aujaba inna dhara yauman an yadkhula qabla ghurubi syamsi, mewajibkan jika ada orang yang nadar etikatnya sehari, mewajibkan apa? Masuk masjidnya sebelum terbenam matahari. Dan kalau seandainya wa man ra'a annahu innama yantarqu 'ala an-nahari, kalau seandainya ada ulama yang berpendapat bahwa al-yaum itulah hanya siang saja, aujabat dukhula qabla tulu'il fajri, maka mewajibkan masuknya itu ke masjidnya adalah sebelum masuk waktu subuh. Wallahu a'lam.